Semangat pagi, Bapak Ibu PLNers, dimanapun Bapak Ibu dan rekan-rekan sekarang bertugas. Perkenalkan, saya Denny dari UPT Palu. Pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan salah satu desain karya inovasi dari UPT Palu pada bidang transmisi. Bapak Ibu sekalian, seperti yang kita ketahui, bahwasanya listrik adalah jantung perekonomian kita di era digital seperti sekarang ini. Dan sudah menjadi tanggung jawab kita sebagai penyedia tenaga listrik utama di Indonesia untuk selalu dapat menjaga keberlangsungan penyaluran energi listrik sampai ke pelanggan. Bapak Ibu sekalian, khususnya kami di bidang transmisi dan gardu induk, trafo menjadi salah satu hal yang terpenting dalam menjaga listrik selalu sampai ke pelanggan. Dan tentunya Bapak Ibu sekalian, karena penting, trafo harus kita proteksi Bapak Ibu sekalian dengan menggunakan piranti yang kita sebut dengan relay proteksi. Relay proteksi sendiri Bapak Ibu sekalian ada dua jenis untuk di trafo. Pertama adalah relay proteksi elektrikal, yang kedua adalah yang mekanikal. Sekilas saja Bapak Ibu sekalian, tentang proteksi mekanikal adalah relay proteksi yang menggunakan parameter fisikal seperti debit, suhu, ataupun tekanan Bapak Ibu sekalian. Namun sayang sekali Bapak Ibu, kenapa? Karena relay proteksi ini terpasang langsung di trafo, artinya posisinya adalah outdoor. Dan tentunya kalau posisi outdoor, maka relay proteksi ini rentan kinerjanya terhadap gangguan dan faktor-faktor eksternal. Seperti apa Bapak Ibu sekalian? Seperti suhu, kelembaban, dan kotoran. Faktor ini dapat menyebabkan korosi pada bagian-bagian relay mekanik kita, seperti terminalnya Bapak Ibu sekalian. Nah, hal ini dapat menyebabkan anomali atau penurunan kerja dari relay mekanik kita, yang pada kondisi lebih kritis dapat mengirimkan sinyal trip palsu. Tentunya hal ini kita tidak inginkan, bahwa trafo kita trip, sedangkan gangguannya sebenarnya tidak terjadi. Yang menyebabkan trip di sini adalah anomali dari relay mekanik kita, Bapak Ibu sekalian. Tentunya hal ini kita tidak inginkan. Bapak Ibu sekalian, tentunya sebagai insan PLN adalah tugas kita untuk tetap menjalankan continuous learning dan adaptif, dan selalu berinovasi untuk menyelesaikan permasalahan yang kita hadapi di lapangan. Dan untuk permasalahan relay mekanik kita tadi, ini adalah salah satu buah pemikiran, buah inovasi, produk inovasi dari UPT Palu, yakni Diffu Protection Relay. Alat ini kami rancang untuk mendeteksi, menyeleksi, dan mengisolir sinyal-sinyal trip palsu yang diakibatkan oleh relay mekanik yang dalam keadaan anomali Bapak Ibu sekalian. Harapannya, nanti ketika relay mekanik yang di lapangan mengalami anomali, sudah deteksi lebih dini oleh Diffu Protection Relay ini. Dan meskipun nanti anomalinya sudah mencapai titik lebih kritis, trafo kita tidak trip Bapak Ibu sekalian, karena sinyal tersebut sudah diblokir dari alat ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, sebelum saya membahas lebih lanjut tentang Diffu Protection Relay ini, ada baiknya kita membahas tentang beberapa kajian literatur sebelumnya. Bapak Ibu sekalian, kita akan membahas sedikit tentang konstruksi relay mekanik Bapak Ibu sekalian. Seperti yang kita ketahui, konstruksi relay mekanik pada umumnya terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama adalah suplai DC. Suplai DC itu berasal dari baterai ataupun rectifier. Dari suplai DC kita tarikkan ke relay mekanik. Di relay mekanik Bapak Ibu sekalian ada kontak, entah itu kontak trip ataupun untuk alarm. Dari kontak relay mekanik ini kemudian akan ditarik kembali ke panel proteksi. Di panel proteksi kita akan bertemu dengan aux relay. Aux relay ini kemudian apabila bekerja akan mengaktifkan kontaknya yang akan mengarah ke rangkaian tripping untuk aux tripping. Sedangkan untuk alarm itu arahnya adalah ke annunciator ataupun ke alarm buzzer, misalkan horn misalkan. Bapak Ibu sekalian, kita akan jelaskan sedikit tentang prinsip kerja dari relay mekanik. Relay mekanik pada dasarnya hanya memiliki dua kondisi. Dia bekerja, tidak bekerja. False atau true, layaknya seperti binary kontak, 1 atau 0. Kita akan bahas, ketika dia tidak bekerja, artinya kontak relay mekanik, yang dalam hal ini adalah kontak NO, entah itu kontak tripping ataupun kontak alarm, tetap dalam posisi terbuka Bapak Ibu sekalian. Artinya, ketika dalam posisi terbuka, maka aux relay tidak akan bekerja, sehingga tidak akan terjadi indikasi apapun Bapak Ibu sekalian. Kondisi yang kedua adalah kondisi dia bekerja Bapak Ibu sekalian.
Artinya di sini kontak yang tadi awalnya terbuka, dia akan menutup karena terjadi memang gangguan misalkan. Dalam kondisi ini, maka aux relay akan bekerja dan kontak aux relay akan mengirimkan sinyal tripping ke tripping circuit Bapak Ibu sekalian. Yang dapat kita simpulkan di sini bahwa kontak relay mekanik ataupun relay mekanik yang sehat hanya memiliki dua kondisi, bekerja atau tidak bekerja. Layaknya seperti binary kontak. Namun, dalam kasus tertentu, dia ada kondisi di mana dia setengah bekerja, terdeteksi seperti setengah bekerja, seperempat bekerja, yang kita sebut nanti dalam keadaan abu-abu atau dalam keadaan anomali. Nanti kita akan jelaskan bagaimana keadaan ini pada prinsip kerja diffuse protection relay Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, saya akan jelaskan sedikit di sini tentang prinsip kerja dari diffuse protection relay. Diffuse protection relay ini memanfaatkan perbedaan tegangan, differential voltage, dari tegangan referensi dan tegangan kontak. Berikut adalah gambarnya Bapak Ibu sekalian. Bagian common di sini kita sebut sebagai tegangan referensi pada inovasi ini. Sedangkan tegangan kontak itu adalah pada bagian setelah relay mekanik Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan lihat bagaimana diffuse protection relay ini membedakan bagaimana dia relay mekanik dalam keadaan normal atau sehat dan bagaimana dia dalam keadaan anomali Bapak Ibu sekalian. Nah, kita akan jelaskan sedikit tentang dalam keadaan normal. Saya jelaskan tadi bahwa relay mekanik dalam keadaan normal hanya terdiri dari dua kondisi, bekerja dan tidak bekerja. Kita akan mulai dari yang tidak bekerja Bapak Ibu sekalian. Bagaimana relay mekanik tersebut dapat dinyatakan sehat oleh diffuse relay protection. Ini adalah skema ketika relay mekanik dalam keadaan sehat Bapak Ibu sekalian dan dalam kondisi tidak bekerja. Artinya tadi adalah kontak tersebut masih terbuka. V referensi di sini adalah 110 volt yang kita akan nyatakan dalam 1 PU. Sedangkan V kontak dalam keadaan ini itu adalah nilainya 0 volt yang dalam hal ini adalah sama dengan 0 PU. Sehingga perbedaan tegangan antara referensi dan tegangan kontak itu adalah 1 PU. 1 PU ini kemudian diolah oleh diffuse protection relay dan dinyatakan sebagai healthy. Yang kedua, dia relay mekanik tersebut bekerja Bapak Ibu sekalian. Nah, ketika bekerja, maka kontak relay mekanik tersebut akan menutup. Tegangan referensi tetap 110 volt, yang artinya adalah 1 PU. Namun, karena dia menutup, artinya di sini adalah kontak relay mekanik tersebut menutup sempurna, yang dalam keadaan normal, ketika dia menutup sempurna, maka tahanan kontak tersebut adalah 0, Bapak Ibu sekalian, mendekati 0. Sehingga drop tegangan pada kontak relay mekanik tersebut akan mendekati 0 juga. Nah, ketika kita ukur pada titik V kontak, maka yang terbaca juga adalah 110 Bapak Ibu sekalian. Sehingga karena V referensi adalah 1 PU dan V kontak adalah 1 PU, di sini adalah perbedaan adalah 0 PU. Kondisi ini juga dinyatakan dalam keadaan healthy oleh diffuse protection relay. Nah, dua kondisi ini disebut dalam kondisi healthy, dan dalam kondisi healthy, diffuse protection relay tidak akan melakukan aksi apapun, melainkan hanya menampilkan tampilan bagaimana pengukuran tegangan referensi dan tegangan kontak dan menyatakan apakah relay tersebut dalam keadaan healthy atau tidak. Kita akan jelaskan sedikit tentang bagaimana diffuse protection relay mendeteksi dia dalam keadaan anomali Bapak Ibu sekalian. Kita perlihatkan kembali di sini adalah rangkaian dari relay mekanik yang dalam keadaan tidak beroperasi. Saya ulangi, adalah dalam keadaan dia tidak bekerja. Artinya kontak relay tersebut masih terbuka. Namun karena dia terpengaruh oleh faktor eksternal, misalkan saja adalah hujan, sehingga kontak ini akan menjadi basah Bapak Ibu sekalian. Misalkan, sehingga karena dia basah, maka tahanan kontak ini akan turun. Yang awalnya tadi yang karena dia terbuka itu mendekati tahingga, sekarang sudah ada nilainya, sudah menurun Bapak Ibu sekalian. Sehingga distribusi tegangannya akan menjadi seperti ini. Tegangan referensi tetap 110 volt 1 PU. Dan sekarang tegangan kontaknya yang awalnya tadi yang dalam keadaan sehat tidak bekerja adalah 0 volt, sekarang karena penurunan isolasi di kontak relay mekanik tersebut terjadi, maka di sini di tegangan kontak ini akan mulai mengalami kenaikan tegangan dan tidak 0 lagi Bapak Ibu sekalian. Sehingga perbedaan tegangan di sini tidak akan menjadi 1 PU lagi, maka akan turun Bapak Ibu sekalian. Nah, kondisi ini, kondisi di antara sehat ini,
Kondisi abu-abu ini adalah kondisi yang dinyatakan oleh Diffu Protection Relay sebagai kondisi anomali, di mana perbedaan tegangannya itu sudah di atas 1 PU, di bawah 1 PU, namun juga di atas 0 PU, di antara 1 dan 0, abu-abu Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah yang kemudian diolah menjadi sinyal anomali oleh Diffu Protection Relay. Kemudian daerah abu-abu ini juga akan dibagi menjadi 2 oleh Diffu Protection Relay. Untuk anomali yang lebih ringan, Diffu Protection Relay akan memberikan alarm berupa tampilan di layar LCD dan juga buzzer Bapak Ibu sekalian untuk mengingatkan bahwa memang terjadi penurunan isolasi di kontak relay mekanik ini, sehingga antisipasi lebih awal dapat dilakukan. Namun ketika dia sudah memasuki daerah lebih kritis yang dapat menyebabkan anomali trip, maka sinyal tersebut lebih dahulu akan diblokir oleh Diffu Protection Relay ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, setelah kita membahas tentang prinsip kerja, saya akan tampilkan sedikit tentang wiringnya. Ini adalah tampilan wiringnya Bapak Ibu sekalian. Kemudian ini adalah tampilan logiknya. Berikut adalah tampilan fisiknya Bapak Ibu sekalian. Nah, di tampilan fisik ini kita bisa lihat ada beberapa bagian Bapak Ibu sekalian. Ada bagian display LCD, ada bagian mainboard, input I/O, analog input, digital output atau binary output, ada buzzer, ada LED untuk menyatakan dia kondisi sehat, alarm atau blocking, dan masih banyak lagi Bapak Ibu sekalian. Baik Bapak Ibu sekalian, sekarang kita akan masuk ke bagian penting, yaitu adalah bagaimana kita menentukan setting dari Diffu Protection Relay ini. Seperti yang kita ketahui tadi, bahwa Diffu Protection Relay ini memiliki 3 kondisi tadi Bapak Ibu sekalian. Adalah kondisi pertama adalah kondisi sehat, kedua adalah alarm, dan ketiga adalah blocking Bapak Ibu sekalian. Alarm dan blocking ini adalah merupakan dari bagian abu-abu tadi yang dijelaskan di awal. Bapak Ibu sekalian, ketiga bagian ini tentunya harus kita berikan nilai setting untuk membatasi bagian mana yang akan ditempatkan untuk healthy, alarm, dan blocking Bapak Ibu sekalian. Untuk bagian healthy, di sini kita gunakan margin 20% Bapak Ibu sekalian. 20% dari tegangan nominal. Jadi Bapak Ibu sekalian, kita gunakan margin 20% untuk daerah healthy. Jadi 20% pertama untuk healthy tidak operasi, dan 20% terakhir untuk daerah healthy trip. Dan masih tersisa 60% Bapak Ibu sekalian daerah abu-abu yang kita akan berikan setting untuk alarm dan blocking Bapak Ibu sekalian. Untuk menentukan setting alarm dan blocking, tentunya kita harus melakukan kajian. Kajian apa? Yang terpenting di sini adalah Bapak Ibu harus menentukan tegangan kerja masing-masing aux relay Bapak Ibu sekalian. Karena untuk di berbagai merek, maka tegangan kerja ini akan berbeda juga Bapak Ibu sekalian. Saya akan tampilkan di sini beberapa tabel tegangan kerja. Dan kita dapatkan yang terkecil adalah 0,7% dari tegangan nominal. Artinya di sini adalah dengan 110 volt, berarti 77 volt dia sudah bekerja tegangan. Bapak Ibu sekalian, tentunya yang kita lakukan adalah pertama adalah menentukan daerah blockingnya. Nah, karena tadi sudah disebutkan bahwa minimum tegangan kerja dari mekanik yang terkecil di sini adalah 77 volt. Setelah melakukan perhitungan, maka didapatkan setting protection relay ini untuk bagian blocking adalah di daerah 0,2 sampai 0,5 PU Bapak Ibu sekalian. Sedangkan dari 0,5 PU sampai 0,8 PU kita gunakan sebagai daerah alarm. Nah, berikut adalah detail grafik yang lebih rinci Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tentunya juga karena ini adalah produk IoT, tentunya kami juga mengoptimalkan untuk online monitoring. Berikut adalah tampilan dashboard dari Diffu Protection Relay ini Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, tentunya Diffu Protection Relay ini sudah diuji coba sejak Desember 2022 Bapak Ibu sekalian di Trafo 1 GI Pamona. Tentunya kami juga melakukan pengujian sebelum melakukan pemasangan untuk memastikan bahwa setting-setting yang kita berikan itu sudah sesuai dengan aksi yang diberikan oleh relaynya tersebut. Bapak Ibu sekalian, kita akan demonstrasikan di sini sedikit bagaimana Diffu Protection Relay ini bekerja. Kita saksikan saja. Bapak Ibu sekalian, kita akan memperagakan bagaimana prinsip kerja dari Diffu Protection Relay. Kali ini
untuk mendemonstrasikannya, kami menggunakan rangkaian dummies. Untuk relay mekaniknya, kita simbolikan sebagai push button ini. Ketika dia bekerja, saya akan tekan. Ketika dia tidak bekerja, saya akan lepaskan Bapak Ibu sekalian. Untuk penurunan tahanan isolasinya, nanti saya akan demonstrasikan menggunakan potensio ini. Saya akan turunkan tahanannya sehingga nanti menunjukkan penurunan nilai isolasi dari relay mekanik tersebut. Kemudian dari push button ini, dari relay mekanik ini, kemudian akan dikirim sinyalnya ke modul relay ini yang merepresentasikan aux relay yang berada di panel proteksi Bapak Ibu sekalian. Saya sudah program aux relay ini sehingga tegangan minimum kerjanya adalah 0,7 PU sebagaimana mendekati angka yang sesuai dengan aux relay yang saya sebutkan tadi di tabel. Dari aux relay ini kemudian akan ditarikkan kontaknya menuju ke LED ini yang saya akan gunakan untuk merepresentasikan dari tripping coil Bapak Ibu sekalian. Artinya nanti ketika relay mekanik bekerja, maka tripping coil harusnya akan bekerja Bapak Ibu sekalian. Saya akan contohkan dulu keadaan tanpa memasang diffuse protection relay Bapak Ibu sekalian ya. Nah, relay mekanik akan bekerja ketika dia energize. Saya tekan akan merepresentasikan dia bekerja ataupun mendeteksi gangguan. Nah, di sini aux relay juga bekerja dan tripping coil juga bekerja Bapak Ibu sekalian. Ini adalah keadaan normal trip Bapak Ibu sekalian. Dan ini adalah normal tidak bekerja Bapak Ibu sekalian karena kontak relay mekaniknya tidak bekerja. Nah, saya akan tunjukkan ketika saya turunkan sedikit demi sedikit tahanan dari kontak ini Bapak Ibu sekalian. Nah, dia akan bekerja ketika tahanan dari kontak ini menurun Bapak Ibu sekalian. Nah, inilah keadaan anomali yang harus dideteksi oleh diffuse protection relay ini. Kita akan coba pasangkan diffuse protection relay ini sekalian untuk melihat bagaimana pembacaan tegangan dari referensi dan tegangan kontak sampai kondisi dari relay mekanik ini. Terus sekalian, saya akan pasangkan di sini ada 3 kabel. Metode ujinya adalah menggunakan injeksi sekunder Bapak Ibu sekalian ke rangkaian microcontrollernya. Seperti layaknya relay-relay pada umumnya, ketika relay-relay pada umumnya injeksi sekunder yang menggunakan alat uji misalkan Omicron, kita di sini menggunakan injeksi sekunder berupa tegangan 3,3 volt Bapak Ibu sekalian sesuai ratingnya. Saya akan pasangkan di sini Bapak Ibu sekalian untuk pembacaan tegangan referensi dan tegangan kontaknya Bapak Ibu sekalian. Saya akan matikan dulu. Oke, dua tegangan sudah masuk, tegangan referensi dan tegangan kontak. Saya akan nyalakan kembali. Oke Bapak Ibu sekalian, ini adalah kondisi pertama tadi, kondisi healthy, di mana tegangan referensi adalah 110 volt 1 PU dan tegangan kontak adalah 0 volt atau 0 PU. Di sini juga ini cepat terlihat Bapak Ibu dalam kondisi tidak bekerja, tegangan kontak adalah 0 volt, sedangkan tegangan referensi di sini terbaca adalah 131 volt, normal Bapak Ibu ya. Selanjutnya kita akan coba keadaan dalam kondisi trip normal Bapak Ibunya. Kita coba dengan menekan push button sebagai simbolis dari relay mekanik Bapak Ibu ya. Bapak Ibu sekalian, dalam kondisi relay mekanik ini normal trip, tegangan referensi tetap 131 volt, sedangkan tegangan relay mekanik ini juga sama 132 volt karena ini adalah toleransi pengukuran. Sehingga di sini adalah diferensialnya adalah 0 PU dan di sini juga dia adalah normal trip. Artinya dia trip dalam keadaan normal, dalam tegangan normal. Dan di sini juga ditandai dengan lampu LED berwarna hijau dan tripping coil di sini juga bekerja. Bapak Ibu sekalian, ini adalah keadaan normal trip. Kita akan lanjutkan keadaan anomali Bapak Ibu sekalian. Bapak Ibu sekalian, kita akan lanjutkan ke keadaan anomali Bapak Ibu sekalian, di mana akan mulai ada kenaikan tegangan di tegangan kontak. Saya akan naikkan perlahan.
Nah, Bapak Ibu sekalian, bisa dilihat di sini lampu indikasi sudah berubah warna menjadi warna kuning. Di diferensialnya juga sudah mencapai 79 PU, 0,79 PU. Nah, di daerah ini seperti setting tadi adalah dinyatakan sebagai daerah alarm yang mengindikasikan adanya anomali ringan, mengindikasikan telah ada penurunan kontak relay mekanik. Ini adalah daerah ambang, saya akan turunkan sedikit. Ya. Ini mengindikasikan ada penurunan isolasi dari relay mekanik kita, sehingga operator lebih sigap nanti melihat keadaan ini dan dapat melaporkan secara lebih awal, sehingga tindakan lebih awal dapat dilakukan Bapak Ibu sekalian. Di sini masih belum bekerja Bapak Ibu sekalian aux relay-nya, karena memang ini belum mencapai tegangan kerja minimumnya. Kita akan coba Bapak Ibu sekalian capaikan dia ke tegangan minimumnya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini adalah keadaan anomali yang dapat menyebabkan tripping pada trafo kita Bapak Ibu sekalian. Di sini aux relay-nya sudah bekerja karena sudah kenaikan tegangannya sudah mencapai daerah minimumnya. Sehingga karena ini bekerja, maka tripping coil juga akan bekerja Bapak Ibu sekalian. Nah, karena kita belum memasang mekanisme blocking, maka trafo akan tetap trip. Kita akan coba pasangkan Bapak Ibu sekalian. Baik, ini adalah kondisi di mana mekanisme blocking telah dipasangkan pada relay mekanik, di mana relay mekanik kontaknya telah diserikan dengan kontak blocking dari relay protection. Oke, kita akan kembalikan ke kondisi awal di mana dia tidak bekerja. Baik Bapak Ibu sekalian, terlihat di sini normal tripping masih berfungsi dengan baik. Terlihat dari LED yang masih menyala dan aux relay yang masih menyala. Dan juga dalam keadaan tidak beroperasi, di relay protection dalam keadaan stabil, tidak melakukan fungsi apapun Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan coba turunkan tahanan isolasi dari kontaknya menuju ke arah alarm. Terlihat di sini bahwa LED kuning tanda alarm telah menyala dan mengindikasikan bahwa ada anomali ringan yang terjadi pada kontak relay mekanik kita Bapak Ibu sekalian. Baik, kita akan coba turunkan lebih lanjut lagi menuju ke daerah anomali yang lebih berat. Di sini kita lihat diffuse protection relay bereaksi melakukan blocking pada daerah ini, dan bisa kita turunkan lagi ke daerah kerja dari aux relay-nya Bapak Ibu sekalian. Nah, terlihat aux relay-nya sudah mulai bereaksi. Di daerah ini adalah daerah tegangan minimum relay mekanik ini, dan dari diffuse protection sendiri telah melakukan blocking. Yang pada awalnya pada daerah ini, ketika aux relay bekerja, maka tripping coil akan bekerja dengan ditandai dengan LED yang menyala. Namun pada saat diffuse relay protection telah dipasangkan mekanisme blocking ya, walaupun anomali berada pada daerah lebih kritis yang menyebabkan aux relay bekerja, tripping coil tidak akan trip karena sinyal trip anomali ini telah diputus oleh diffuse relay protection Bapak Ibu sekalian. Baik, akan kita coba juga dalam keadaan anomali ini ketika relay mekanik tiba-tiba mendeteksi gangguan yang benar-benar terjadi, apakah bisa trip. Nah, dilihat Bapak Ibu sekalian, ketika relay mekanik betul-betul trip, maka kondisi akan kembali ke healthy dengan ditandai dengan tripping coil yang menyala dan LED berwarna hijau dari diffuse protection relay, yang mana mengindikasikan diffuse tidak menghalangi ketika trip sehat terjadi. Kita akan coba juga pada keadaan alarm, kita turunkan ke daerah alarm. Nah, ketika tiba-tiba di daerah ini relay mekanik tiba-tiba merasakan gangguan yang sesungguhnya, kita akan coba apakah bisa berfungsi atau tidak. Bisa dilihat Bapak Ibu sekalian, walaupun dalam keadaan anomali dan tapi tiba-tiba relay mekanik mendeteksi gangguan yang sesungguhnya, trip tetap bisa terjadi. Hal ini tidak masalah dengan pemasangan relay mekanik diffuse relay protection Bapak Ibu sekalian. Oke Bapak Ibu sekalian, sekian demonstrasi untuk hari ini terkait inovasi diffuse protection relay. Besar harapan kami Bapak Ibu sekalian, dengan adanya inovasi ini, semua potensi-potensi anomali tripping, anomali akibat dari penurunan kinerja dari relay mekanik dapat dideteksi lebih awal, dan tentunya dalam kondisi tertentu semua sinyal tripping tersebut dapat diblocking dengan diffuse protection relay ini. Dengan begitu kinerja kita meningkat, dan tentunya yang paling utama adalah sistem penyaluran kita, energi listrik kita sampai ke pelanggan, sehingga kepuasan pelanggan dapat tercapai dan citra perusahaan dapat meningkat.
seperti yang saya jelaskan dalam makalah, bahwasanya inovasi itu adalah terobosan yang dimulai dari hal-hal kecil. Karena hal-hal kecil seperti Youth Protection Relay ini adalah langkah awal, langkah kecil untuk mencapai kinerja perusahaan yang lebih besar di kemudian hari, Bapak Ibu sekalian.